Recording in progress.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu jalan-jalan ke Pulau Seribu, jangan lupa membawa nasi. Selamat siang Bapak dan Ibu, jumpa lagi bersama kami di webinar GASI. Ya, kami GASI, The Payroll Service Specialist ya, salah satu penyelenggara jasa penggajian. Sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk di sesi webinar kami hari ini. Ya, GASI melayani 86 klien. Dalam hal ini juga GASI memiliki repositori pengetahuan ya mengenai penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar. Dan untuk topik webinar kami hari ini yaitu mengenai perbedaan uang kompensasi PKWT dengan uang pesangon. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dari tim narasumber kami terdapat Rahmat, Wilda, dan Arfian, dan saya sendiri Anggara dengan rekan saya Reni selaku moderator. Ya, bersama-sama nanti kita akan membahas mengenai perbedaan uang kompensasi PKWT dengan uang pesangon. Ya, sebelum kita masuk ke materi webinar kami hari ini, ya, kepada Bapak dan Ibu, mohon izin kami rampungkan penjelasan kami terlebih dahulu sebelum kemudian nanti kami buka untuk sesi tanya jawab. Tetapi jika Bapak dan Ibu sudah memiliki pertanyaan, silahkan dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di chat Zoom kami sejak bahkan saat ini. Dan untuk di sesi tanya jawab nanti kami akan memilih ya pertanyaan terbanyak yang ditanyakan untuk kami dahulukan jawab ya Bapak dan Ibu. Dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat terjawab di sesi webinar kita hari ini, kami akan membuka sesi one-on-one di mana untuk waktu dan tempatnya dapat kita sepakati bersama Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi silakan kepada Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan di chat Zoom kami. Karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Ya, sekaligus kami juga ingin menginformasikan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran ya bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri sesi webinar kami hari ini sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi besar harapan kami kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti sesi webinar kami hari ini hingga akhir. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan kita di mana terkait dengan perbedaan uang kompensasi PKWT dengan uang pesangon. Pasti dalam hal itu kita memiliki landasan atau peraturannya ya, baik itu berupa undang-undang ataupun mungkin dari peraturan pemerintah. Dapatkah teman-teman di sini menjelaskan atau menginformasikan landasan dari peraturan mengenai uang kompensasi PKWT dengan uang pesangon? Silahkan. Baik, terima kasih Bangga dan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kami kali ini. Kembali ke pertanyaan Pak Angga, yaitu apa sajakah yang menjadi landasan peraturan perbedaan antara uang kompensasi PKWT dengan uang pesangon. Jadi Bapak dan Ibu, ada dua landasan aturan dari uang kompensasi yang diberikan kepada karyawan PKWT, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Demikian Bapak dan Ibu terkait landasan aturan dari uang kompensasi yang diberikan kepada karyawan PKWT. Baik, terima kasih Rahmat. Ya, untuk pembahasan webinar kami hari ini, kita menggunakan dua landasan peraturan ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya. Dan yang kedua yaitu PP Nomor 35 Tahun 2021, di mana
Di sini mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, al-hidayah, waktu kerja dan waktu istirahat, serta mengenai pemutusan hubungan kerja. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, dapatkah teman-teman kita untuk merefresh kembali ya, terkait dengan definisi apa itu yang dimaksud dengan PKWT dan apa yang dimaksud dengan PKWTT. Silakan. Baik, terima kasih Pak Angga. Jadi seringkali Bapak dan Ibu mendengar istilah PKWT dan juga PKWTT. Perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disingkat dengan PKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Yang dimaksud dengan waktu tertentu bagi PKWT di sini adalah tanggal mulai sampai tanggal selesainya kontrak, wajib disepakati dan disebutkan secara tertulis dalam perjanjian kerja sebagai bagian dari syarat-syarat kerja dengan maksimal lama kontrak PKWT yaitu adalah 5 tahun. Kemudian yang dimaksud dengan untuk pekerjaan tertentu di sini bagi karyawan PKWT yaitu karyawan PKWT tidak dapat dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan terus-menerus, namun hanya terbatas untuk pekerjaan tertentu, yaitu diantaranya adalah yang pertama, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, proyek musiman. Yang ketiga adalah pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau masa penjajakan. Yang keempat merupakan proyek yang sekali selesai dalam pengerjaannya. Yang kelima, pekerjaan yang sifatnya sementara. Dan yang terakhir adalah pekerjaan yang sifat dan jenis atau kegiatannya tidak tetap atau pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan dan pembayaran upah berdasarkan kehadiran. Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang selanjutnya disingkat dengan PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Demikian penjelasan mengenai karyawan yang berstatus PKWT dan PKWTT, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Rahmat. Ya, Bapak dan Ibu cukup jelas ya terkait dengan PKWT, pendefinisiannya berbanding dengan PKWTT, di mana tadi dijelaskan bahwa PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Nah, waktu tertentu di sini bagi PKWT yaitu dengan istilahnya lama kontrak, paling lama itu adalah 5 tahun. Ya. Dan untuk karyawan PKWT di sini ya, ini tidak dapat dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau terus-menerus. Lain halnya dengan karyawan PKWTT, di mana ini adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Jadi yang PKWT sifatnya sementara, hanya tertentu saja atau untuk pekerjaan tertentu saja, dan PKWTT ini adalah yang bersifat tetap atau terus-menerus. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, jika pada judul tadi kita ada pembahasan mengenai uang kompensasi ya, dengan uang pesangon, kita akan masuk dulu ke bagian uang kompensasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan uang kompensasi di sini? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, uang kompensasi ini merupakan bentuk penggantian hak yang hanya diberikan kepada karyawan yang berstatus sebagai PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu pada saat masa berakhir atau selesainya kontrak kerja karyawan tersebut. Uang kompensasi ini diberikan kepada pekerja yang telah menyelesaikan masa kerjanya paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus dan pemberiannya dilakukan pada saat berakhirnya masa PKWT karyawan tersebut, serta bukan merupakan tenaga kerja asing atau TKA
yang dipekerjakan dengan status karyawan PKWT. Untuk karyawan PKWTT atau karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu, tidak berhak atas uang kompensasi ini, melainkan akan diberikan uang pesangon jika terdapat pemutusan hubungan kerja. Demikian Bapak dan Ibu yang dimaksud dengan uang kompensasi. Ya, terima kasih Rahmat. Ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan uang kompensasi ini, ya, ini adalah bentuk berupa uang penggantian hak ya yang diberikan oleh pemberi kerja atau pengusaha hanya untuk kepada karyawan yang berstatus PKWT, di mana ini diberikan pada saat masa berakhirnya atau selesainya kontrak kerja dengan karyawan tersebut. Nah, untuk yang berhak mendapatkan uang kompensasi ini, ya, yaitu karyawan PKWT yang paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus ya dalam hal bekerjanya ya Bapak dan Ibu. Dan pemberiannya ini diberikan pada saat berakhirnya kontrak atau PKWT dari karyawan yang bersangkutan. Seperti itu. Ya, sebelum saya melanjutkan untuk ke pembahasan kita ya hari ini ya, mungkin saja terdapat Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di sesi webinar kami hari ini. Silakan Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya di chat Zoom kami. Ya, pertanyaan dari Bapak dan Ibu ini sangat membantu kami ya untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan di sesi webinar kami hari ini. Baik, saya lanjutkan. Jika tadi kita sudah tahu mengenai landasan peraturannya, lalu pengertian dari PKWT dan PKWTT, lalu juga apa itu mengenai uang kompensasi. Nah, untuk yang berikutnya, apakah ya dalam hal ini pemberi kerja atau pengusaha wajib untuk memberikan uang kompensasi? Jika memang ini wajib diberikan kepada pekerja atau buruh ya, bagaimana bila pemberi kerja atau pengusaha ini lalai atau tidak memberikan uang kompensasi ini? Apakah terdapat sanksi yang didapatkan? Silakan. Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 15 dijelaskan bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungannya berdasarkan PKWT. Dan apabila perusahaan tidak membayarkan uang kompensasi kepada karyawan PKWT, maka sesuai dengan PP tersebut, terdapat 4 sanksi administratif yang dapat diterima perusahaan. Yang pertama, adanya teguran tertulis. Kemudian yang kedua, adanya sanksi pembatasan kegiatan usaha. Nah, dalam sanksi pembatasan kegiatan usaha ini dapat meliputi pembatasan kapasitas produksi barang dan atau jasa dalam waktu tertentu dan atau penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi. Dan untuk sanksi yang ketiga ini terdapat penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Hal ini berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang atau jasa dalam waktu tertentu. Dan untuk sanksi yang terakhir, ini terdapat pembekuan kegiatan usaha. Hal ini berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang atau jasa di perusahaan dalam waktu tertentu. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Wilda. Ya, Bapak dan Ibu, jika tadi di awal kita memiliki landasan peraturan ya, maka terkait dengan kewajiban memberikan uang kompensasi ini diatur di PP nomor 35 tahun 2021, di mana memang di PP tersebut tertulis pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Dan di PP ini sendiri juga mengatur terkait dengan sanksi administratif ketika pengusaha atau pemberi kerja lalai atau tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan uang kompensasi ini. Di mana yang pertama itu tadi dijelaskan terdapat teguran tertulis, lalu pembatasan kegiatan usaha, dan untuk pembatasan kegiatan usaha ini juga dibagi seperti pembatasan kapasitas produksi barang atau jasa ya dalam waktu tertentu,
atau penundaan pemberian izin usaha ya di salah satu lokasi bagi pengusaha atau pemberi kerja yang memiliki lebih dari satu lokasi. Juga terdapat penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dalam waktu tertentu, dan juga yang terakhir itu terdapat pembekuan kegiatan usaha. Ya. Untuk berikutnya saya lanjutkan. Tadi kita bicara mengenai uang kompensasi ya. Pastikan kita juga ingin tahu ya, sekiranya berapa sih besaran dari uang kompensasi yang akan didapatkan untuk karyawan yang berstatus PKWT ini, gitu ya. Dapatkah teman-teman jelaskan? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Jadi Bapak dan Ibu mengenai besaran uang kompensasi ini diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yaitu uang kompensasi diberikan dengan ketentuan yang pertama bagi karyawan PKWT yang bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus, uang kompensasinya ini diberikan sebesar 1 bulan upah. Kemudian, bagi karyawan PKWT yang bekerja selama 1 bulan atau lebih, tetapi kurang dari 12 bulan, maka uang kompensasinya ini dihitung secara proporsional dengan perhitungan uang kompensasi, yaitu masa kerja karyawan ini dibagi dengan 12, kemudian dikalikan dengan 1 bulan upah. Dan yang ketiga, bagi karyawan PKWT selama lebih dari 12 bulan, untuk uang kompensasinya ini dihitung secara proporsional juga, dengan perhitungan masa kerja karyawan tersebut dibagi dengan 12, kemudian dikalikan dengan 1 bulan upah. Dan Bapak dan Ibu, upah yang digunakan dalam dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi ini terdiri atas gaji pokok dan juga tunjangan tetap. Namun, dalam hal upah di perusahaan Bapak dan Ibu tidak menggunakan komponen tunjangan tetap, maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasinya dapat berupa gaji pokok saja, tanpa adanya tunjangan tetap. Dan Bapak dan Ibu terdapat juga apabila atas PKWT tersebut dilakukan perpanjangan kontrak, maka uang kompensasi yang dibayarkan sebelum perpanjangan kontrak tersebut. Dan selanjutnya, setelah jangka waktu perpanjangan PKWT selesai, pengusaha memberikan uang kompensasi perpanjangan kontrak. Kemudian, apabila satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, maka pengusaha juga wajib memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dijanjikan karyawan. Kemudian dalam hal pekerjaan yang dijalani selesai lebih cepat dari jangka waktu PKWT, maka uang kompensasinya ini dihitung dari mulai berlakunya PKWT sampai dengan selesai pekerjaannya tersebut. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu, untuk besaran uang kompensasi ya, ini kita kembali lagi ke PP nomor 35, di mana ini terdapat ya formula perhitungannya. Jadi ada beberapa kategori ya. Yang pertama itu bagi pekerja yang bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus, maka diberikan sebesar 1 bulan upah, di mana untuk perhitungannya adalah 12 bulan dibagi jumlah bulan dalam setahun, jadi dibagi 12, lalu dikalikan dengan upahnya. Lalu juga ada yang dihitung secara proporsional, yaitu bagi pekerja yang tidak penuh ya dalam jangka waktu 12 bulan bekerjanya. Jadi masa bekerjanya dibagi 12 lalu dikalikan dengan upah. Ya. Lalu juga ada yang dihitung secara proporsional jika karyawan masa kerjanya lebih dari 12 bulan, maka itu juga sama, masa kerja dari karyawan tersebut dibagi 12 lalu dikalikan 1 bulan upah. Nah, untuk upah di sini adalah sebagai dasar ya perhitungan pembayaran yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Nah, tetapi jika di perusahaan Bapak dan Ibu hanya menggunakan nilai gaji pokok saja, maka yang menjadi dasar perhitungan atau yang menjadi upah adalah sebesar gaji pokok tersebut. Ya, dan untuk uang kompensasi ini dibayarkan sebelum terjadinya perpanjangan kontrak ya. Jadi ketika masa berakhirnya kontrak,
uang kompensasi ini diberikan ke karyawan bersangkutan. Nah, lalu bagaimana apabila terdapat satu pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu nih? Nah, dalam hal ini pemberi kerja atau pengusaha juga wajib memberikan uang kompensasinya seperti perhitungan tadi ya, dihitung secara proporsional dari masa kerja karyawan bersangkutan. Dan lalu bagaimana jika dalam suatu pekerjaan ternyata diselesaikan lebih cepat dari jangka waktu atau kontraknya tersebut? Maka dalam hal ini pengusaha juga wajib untuk memberikan uang kompensasi dengan perhitungannya secara proporsional juga, Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan. Jika tadi dijelaskan ya oleh Wilda secara teori ya dari formula yang ada di PP nomor 35 tahun 2021 itu, dapatkah teman-teman berikan contoh nih dengan nilai berupa ada nilai upahnya gitu ya dari masing-masing kategori yang tadi dijelaskan. Silakan. Ya, Bapak dan Ibu, jadi untuk contoh dari pemberian uang kompensasi ini di sini terdapat 3 contoh. Yang pertama, terdapat seorang karyawan, yaitu karyawan A, yang merupakan karyawan PKWT 12 bulan dengan upah sebesar 12 juta rupiah. Karyawan ini berakhir kontrak sesuai dengan kesepakatan pada bulan ke-12. Maka bagi karyawan A ini, untuk uang kompensasi yang diterima pada bulan ke-12-nya sebesar 1 bulan upah, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Kemudian di contoh yang kedua, terdapat seorang karyawan, yaitu karyawan B, yang merupakan karyawan PKWT dengan masa kerja 12 bulan dengan upah sebesar 6 juta rupiah. Namun karyawan B ini berakhir kontrak sesuai dengan kesepakatan hanya pada bulan ke-9. Maka uang kompensasi yang diterima karyawan B ini yang diterima pada bulan ke-9 akan dihitung secara proporsional, yaitu 9 dibagi dengan 12, kemudian dikalikan dengan 6 juta rupiah. Maka uang kompensasi yang diterima karyawan B ini sebesar Rp4.500.000. Yang kemudian untuk contoh yang ketiga di sini terdapat seorang karyawan yaitu karyawan C yang merupakan karyawan PKWT dengan masa kerja 15 bulan dengan upah sebesar 5 juta rupiah dan kontraknya diperpanjang 3 bulan. Maka bagi karyawan C ini mendapatkan uang kompensasi yang pertama yaitu pada bulan ke-15 ketika kontrak kerjanya berakhir, yaitu sebesar 15 dibagi 12, kemudian dikalikan dengan 5 juta rupiah, sehingga mendapatkan Rp6.250.000. Dan karena karyawan C ini kontraknya diperpanjang 3 bulan, maka karyawan C ini juga berhak mendapatkan uang kompensasi atas perpanjangan kontrak pada bulan ketiga setelah perpanjangan, yaitu sebesar 3 dibagi dengan 12, kemudian dikalikan dengan 5 juta rupiah, menjadi Rp1.250.000. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Wilda untuk contoh yang diberikan ya. Ya Bapak dan Ibu, tadi sebelumnya kan kita menginformasikan ya terkait dengan formula yang ada di PP nomor 35. Apa yang Wilda barusan jelaskan ya terkait dengan bagaimana cara menghitungnya ya jika kita hadapkan secara real gitu ya. Tadi yang 1 bulan yang 1 tahun full atau 12 bulan secara terus-menerus, maka 1 bulan upah didapatkannya, lalu yang kurang dari 12 bulan dicontohkan oleh Wilda yaitu 9 bulan, maka untuk perhitungannya menjadi 9/12 lalu dikalikan dengan upahnya. Lalu juga terdapat yang jika lebih dari 12 bulan ya, di sini dicontohkan kontraknya selama 15 bulan itu juga dihitung secara proporsional. Dan juga apabila terjadi perpanjangan kontrak berikutnya, contohnya adalah 3 bulan, maka itu juga dihitung secara proporsional sebesar 3/12 lalu dikalikan dengan nilai upahnya. Ya, saya rasa cukup untuk bagian uang kompensasi di materi webinar hari ini. Saya lanjutkan sesuai judul ya, mengenai uang pesangon. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh dengan uang pesangon, bisakah teman-teman menjelaskan ya, apa sih yang dimaksud dengan uang pesangon di sini? Silakan. Ya,
Terima kasih Anggara. Terima kasih juga Bapak dan Ibu hadirin masih berkenan untuk mengikuti webinar hari ini. Jadi kalau teman-teman narasumber sebelumnya sudah menjelaskan detail ya tentang uang kompensasi, kali ini saya ingin sedikit menjelaskan untuk uang pesangon itu sendiri. Jadi uang pesangon itu merupakan pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, ini juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Lebih jelasnya di pasal 40 ayat 2 dijelaskan bahwa uang pesangon ini diberikan dengan beberapa ketentuan. Jadi yang pertama itu diberikan untuk masa kerja kurang dari 1 tahun, besarannya itu 1 bulan upah. Ketentuan yang kedua itu diberikan untuk masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, itu besarannya 2 bulan upah. Kemudian untuk masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun, itu besarannya 3 bulan upah. Kemudian untuk masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun, besarannya 4 bulan upah. Kemudian masa kerja 4 tahun lebih, tapi kurang dari 5 tahun itu mendapatkan besaran 5 bulan upah. Kemudian masa kerja 5 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun, besarannya 6 bulan upah. Kemudian 6 tahun lebih, tetapi kurang dari 7, besarannya 7 bulan upah, sampai ke masa kerja lebih dari 8 tahun itu mendapatkan 9 bulan upah. Demikian enggak? Oke, terima kasih Arfian. Ya, Bapak dan Ibu, jika tadi di awal ya kita sempat menyinggung dengan pegawai dengan status PKWTT. Jadi tadi uang kompensasi untuk para karyawan dengan status PKWT, maka uang pesangon ini ya diberikan untuk karyawan dengan status PKWTT, di mana ini adalah pembayaran berupa uang sebagai akibat adanya atau terjadinya pemutusan hubungan kerja, di mana untuk besaran nilainya tadi dilihat dari masing-masing masa kerja karyawan bersangkutan, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Baik, sebelum kita membahas mengenai uang pesangon lebih dalam, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, mungkin saja terdapat Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di sesi webinar kami hari ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, menuliskan pertanyaan di chat Zoom kami. Ya, dan untuk pertanyaan yang tidak terjawab di sesi webinar kami hari ini, kami akan melayani di one-on-one session yang waktunya dapat kita sepakati bersama ya, Bapak dan Ibu. Ya, baik, kembali ke pembahasan kita mengenai uang pesangon. Dapatkah dijelaskan terdapatkah ada atau terdapat berapa kategori ya untuk PHK ini, sehingga untuk PHK ini bisa mendapatkan pesangon atau uang pesangon ini, dan berapa nilai besarannya? Silakan. Ya, terima kasih Angga. Baik, kalau tadi saya menyinggung tentang uang pesangon itu pemberian uang akibat PHK, jadi kali ini saya ingin mengkategorikan atau memberikan penjelasan tentang jenis-jenis PHK yang seperti apa, kemudian berapa besaran yang akan didapat. Ya, jadi saya masuk ke kategori yang pertama. Ini pekerja atau buruh akan mendapatkan atau berhak mendapatkan uang pesangon, tentunya sesuai rujukan kita sebelumnya di PP 35 tahun 2021, itu besarannya 0,5 kali dari ketentuan yang di pasal 40 ayat 2 tadi, apabila pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerjanya dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama itu terjadinya pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja. Lantas pekerja dan buruhnya tidak lagi bersedia melanjutkan hubungan kerjanya. Kemudian alasan yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan sedang mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga, perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian yang secara terus-menerus selama 2 tahun, atau mengalami kerugian yang tidak secara terus-menerus selama 2 tahun. Kemudian alasan yang keempat, perusahaan tutup karena
keadaan yang memaksa atau force majeure. Alasan yang berikutnya, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Yang kemudian perusahaan pilot, dan yang terakhir untuk kategori ini, pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang sebelumnya sudah diberikan surat peringatan. Yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga secara berturut-turut atau terus-menerus. Yaitu untuk kategori PHK yang pertama. Kemudian untuk kategori yang kedua, di sini pekerja atau buruh nantinya berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan yang sama di PP 35 tahun 2021, besarannya 0,75 kali dari yang tertuang di dalam pasal 40 ayat 2 tadi apabila pengusaha melakukan PHK terhadap pekerjanya dengan alasan keadaan yang memaksa tetapi tidak melibatkan perusahaan. Nah, itu untuk kategori yang kedua. Jadi saya lanjut untuk kategori yang ketiga. Di kategori yang ketiga ini ada 2 pengali yang akan diberikan. Yang pertama itu besarannya 1 kali uang pesangon yang akan diberikan sesuai rujukan yang tadi. Di pasal 40 ayat 2, pengusaha akan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk beberapa alasan. Jadi alasan yang pertama, adanya penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan. Kemudian pekerjanya tidak lagi mau atau bersedia melanjutkan hubungan kerjanya. Untuk alasan yang kedua, perusahaan sedang efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian. Alasan yang selanjutnya, perusahaan dalam kewajiban pembayaran utang, namun perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir tuh adanya permohonan pemutusan hubungan kerja, tapi dilakukan oleh pekerjanya sendiri dengan alasan pengusaha dirasa melakukan perbuatan pelanggaran usaha. Rujukannya itu ada di pasal 36 huruf G PP 35 tahun 2021. Kemudian untuk besaran 1,75 kali akan diberikan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun. Nah, itu untuk kategori yang ketiga. Untuk kategori yang terakhir, pekerja nantinya juga berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan yang sama, besarannya 2 kali apabila pengusaha atau melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan pekerjanya ini mengalami sakit berkepanjangan atau cacat, kecelakaan kerja, dan dirasa tidak lagi dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas waktu 12 bulan. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Arfian untuk penjelasan lengkapnya. Ya, Bapak dan Ibu, jadi untuk kategori uang pesangon di sini ya terkait dengan PHK ini dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama tadi yang nilai besarannya setengah kali ya. Ini terkait dengan jika perusahaan terjadi pengambil alian ya, di mana ketika pengambil alian perusahaan tersebut dari sisi pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja. Lalu untuk yang berikutnya itu juga terdapat efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Lalu juga ada ketika perusahaan mengalami kerugian, baik itu secara terus-menerus maupun tidak secara terus-menerus selama 2 tahun. Lalu juga ada kondisi di mana perusahaan mengalami keadaan yang memaksa. Dan juga ada kondisi di mana perusahaan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu juga ketika perusahaan itu pailit, dan juga kalau dari sisi pekerja di mana pekerja atau buruh melakukan suatu pelanggaran ya, yang pastinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja tersebut. Lalu di kategori kedua tadi ada yang besarannya 0,75 kali. Nah, dalam hal ini jika memang benar-benar perusahaan mengalami keadaan yang sangat memaksa, tetapi dengan kondisi yang tidak mengakibatkan perusahaan ini tutup, Bapak dan Ibu.
Lalu juga ada yang mendapatkan nilai besarannya 1 kali jika perusahaan terjadi penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan. Dan ketika terjadi penggabungan, peleburan, dan pemisahan perusahaan tersebut, dari sisi pekerja ini tidak bersedia ya untuk melanjutkan hubungan kerjanya. Lalu juga sama jika terdapat efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, lalu terdapat penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan juga terjadinya PHK, tetapi PHK ini yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan pengusaha atau pemberi kerja melakukan perbuatan pelanggaran usaha. Lalu juga ada yang menerima sebesar 1,75 kali jika karyawan memasuki usia pensiun. Dan juga pekerja atau buruh dapat menerima sebesar 2 kali apabila dalam hal ini pekerja atau buruh tersebut mengalami sakit berkepanjangan atau cacat ya akibat kecelakaan kerja yang terjadi, yaitu selama atau melampaui batas 12 bulan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, mungkin jelang saya meminta nanti ya salah satu dari narasumber kami untuk memberikan rangkuman serta ringkasan atas webinar kami hari ini. Ya, masih tersisa ini Bapak dan Ibu beberapa menit untuk menjelaskan pertanyaan Ibu ya, Bapak dan Ibu di chat Zoom kami. Karena dalam hal ini nanti pertanyaan terbanyak yang akan kami prioritaskan untuk kami jawab terlebih dahulu. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, silakan salah satu dari narasumber dapat memberikan rangkuman serta ringkasan untuk webinar kami hari ini. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan rangkuman dan kesimpulan terkait webinar kami kali ini. Jadi dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara uang kompensasi dengan uang pesangon. Di antaranya yaitu yang pertama, uang kompensasi ini diberikan kepada karyawan dengan status karyawan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, sedangkan uang pesangon diberikan kepada karyawan yang berstatus karyawan PKWTT atau karyawan yang berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang kedua, uang kompensasi ini diberikan pada saat masa kontrak karyawan berakhir atau jangka waktu selesainya pekerjaan tertentu, sedangkan uang pesangon diberikan pada saat PHK dengan berbagai alasan, kecuali karyawan tersebut mengajukan pengunduran diri atau resign. Yang ketiga, besaran uang kompensasi maksimal adalah 5 bulan upah atau jangka waktu maksimal PKWT yaitu 5 tahun, sedangkan besaran uang pesangon maksimal adalah 9 bulan upah. Yang terakhir, uang kompensasi bagi karyawan yang memutus kontrak sebelum masa PKWT berakhir tetap mendapatkan uang kompensasi. Sedangkan uang pesangon tidak akan diberikan bagi karyawan yang mengundurkan diri atau mengajukan resign. Demikian Bapak dan Ibu rangkuman dan kesimpulan dari webinar kita kali ini. Baik, terima kasih Rahmat untuk rangkuman serta ringkasannya ya untuk pembahasan webinar kami hari ini, yaitu mengenai perbedaan uang kompensasi dengan uang pesangon. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, di mana untuk sesi tanya-jawab ini saya akan dibantu oleh salah satu rekan saya, Reni, untuk membacakan pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah masuk ke chat Zoom kami. Untuk itu, saya persilahkan Reni. Baik, terima kasih Anggara. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kita sudah memasuki nih sesi tanya-jawab. Kita bisa lihat bersama di kolom chat sudah banyak pertanyaan yang Bapak Ibu tuliskan. Sebelum kita mulai menjawab, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam webinar kami kali ini. Dan mohon izin kami untuk mulai menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanyakan terlebih dahulu untuk kami prioritaskan jawab. Dan semua pertanyaan tentunya akan kami kupas tuntas pada webinar hari ini.
Namun, apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya dari Ibu Fiska. Pertanyaannya adalah, apakah setelah kontrak kerja PKWT selesai dalam 5 tahun, namun pekerjaan yang telah dijanjikan belum selesai, apakah masih diperbolehkan PKWT tersebut diperpanjang? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Ibu Fiska atas pertanyaannya. Jadi, apabila jangka waktu PKWT berakhir dan pekerjaan yang diperjanjikan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT tersebut dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan antara pengusaha dan juga pekerja. Namun, Bapak dan Ibu, terkait hal ini, ada hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021 dalam pasal 8 ayat 2, yaitu jangka waktu untuk seluruhan PKWT beserta perpanjangan kontraknya tidak melebihi dari 5 tahun. Jadi, misalnya, kontrak kerja PKWT tersebut awalnya 3 tahun, namun dapat diperpanjang maksimal hanya 2 tahun. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang Wilda katakan nih, kita bisa langsung merujuk ke peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa untuk perpanjangan kontrak ini tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi untuk case Ibu Fiska ini, ketika terdapat pekerja atau buruh dengan masa kontraknya 5 tahun, namun pekerjaannya belum selesai, itu apakah boleh diperpanjang? Jawabannya adalah tidak, karena jika kita merujuk ke peraturannya, itu sudah disebutkan bahwa untuk perpanjangan kontraknya tidak boleh melebihi dari 5 tahun. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Ibu Herlita Chandra. Pertanyaannya adalah, maaf, untuk supporting dokumen, dalam kurung, perusahaan dapat membayarkan uang kompensasi atas tunjangan tetap saja. Boleh tolong info berdasarkan pasal berapa di PP nomor 35. Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Ibu Herlita atas pertanyaannya. Jadi untuk terkait dengan besaran uang kompensasi ini dapat dilihat dalam PP nomor 35 tahun 2021 dalam pasal 16. Untuk ayat pertamanya tadi sudah dijelaskan mengenai cara perhitungannya Ibu Herlita. Bagi PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan 1 bulan upah. Kemudian PKWT selama 1 bulan atau lebih kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional. Begitupun dengan PKWT yang bekerja selama lebih dari 12 bulan. Dan dalam ayat 2 pasal 16 ini dijelaskan juga bahwa upah yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Dan di ayat 3 ini dijelaskan dalam hal upah di perusahaan tidak menggunakan komponen upah pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi berupa upah tanpa tunjangan. Nah, jadi untuk perhitungan uang kompensasi, dasar upahnya ini hanya berupa upah saja tanpa tunjangan sesuai dengan pasal 16 ayat 3 tersebut, Ibu Herlita. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai penjelasan dari Wilda, di PP nomor 35 pasal 16 itu sudah disebutkan ketentuan untuk perhitungan upah yang akan digunakan gitu. Jadi bisa tergantung dengan perusahaan masing-masing apakah kategori upahnya itu adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap atau upah pokok saja yang dijadikan dasar untuk perhitungannya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Raja Sakti, pertanyaannya adalah, apakah perjanjian kerja PKWT dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian? Silakan, teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Sakti atas pertanyaannya. Jadi Bapak dan Ibu,
Perjanjian kerja PKWT dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian, yaitu PKWT yang dapat melaksanakan pekerjaannya terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan atau sifat kegiatannya bersifat tidak tetap. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 PP nomor 35 tahun 2021 berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta untuk pembayaran upahnya tersebut bagi pekerja buruh yang melakukan PKWT harian ini didasarkan atas kehadirannya. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sesuai penjelasan Wilda gitu bahwa untuk perjanjian kerja PKWT ini bisa dilakukan bersama dengan perjanjian kerja harian. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Adel. Ini masih relate nih dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana ketentuan perjanjian kerja harian bagi PKWT tersebut? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Adel atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Ibu Adel ini adalah terkait ketentuan perjanjian kerja harian bagi karyawan berstatus PKWT. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 dijelaskan bahwa perjanjian kerja harian tersebut dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh yang bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Dalam hal pekerja atau buruh yang bekerja 21 hari atau lebih lama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian tersebut menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT atau perjanjian waktu tidak tertentu. Demikian Ibu Adel. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Rahmat jelaskan bahwa untuk ketentuan perjanjian kerja harian bagi PKWT ini pun sudah diatur pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 di mana dijelaskan bahwa untuk ketentuannya pekerja atau buruh tersebut tidak boleh bekerja lebih dari 21 hari dalam 1 bulan gitu. Jadi ketika nanti terdapat pekerja atau buruh yang bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, nantinya perjanjian kerja harian PKWT-nya ini dia akan tidak berlaku kembali gitu. Baik, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kembali saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, masih tersisa waktunya nih untuk Bapak dan Ibu untuk tetap tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Semakin banyak pertanyaan yang Bapak dan Ibu tuliskan, akan membantu kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami kali ini. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Santi. Pertanyaannya adalah, pemberian kompensasi untuk PKWT ini berlaku untuk semua perusahaan atau hanya perusahaan dengan kategori tertentu? Di PP 35 pasal 16 ayat 6, untuk usaha mikro dan kecil ditulis bahwa uang kompensasi diberikan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Mohon dijelaskan kategori perusahaan dengan usaha mikro dan kecil itu seperti apa? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Reni. Terima kasih juga Ibu Santi untuk pertanyaannya. Jadi Ibu Santi di sini menanyakan kalau tadi sudah dibahas tentang cara dan besaran pemberian untuk perusahaan pada umumnya, terus di pasal 16 Bu Santi mengutip kalau ada usaha mikro atau usaha kecil yang diberi kemudahan dalam pemberian uang kompensasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya juga merujuk ke peraturan pemerintah lainnya di tahun yang sama, yaitu di nomor 7 tahun 2021 di bagian ketentuan umum pasal 1. Di situ peraturan nomor 7 ini kebetulan mengatur tentang kemudahan dan perlindungan tentang usaha mikro dan kecil dalam pemberian kompensasi.
Nah, di sini dijelaskan untuk usaha mikro itu sendiri, yang dimaksud dengan usaha mikro itu yaitu usaha produktif milik orang, perorangan, atau badan, atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana tertuang dalam peraturan ini. Kemudian untuk usaha menengah dan usaha kecil, itu yang dimaksud dengan usaha kecil dalam PP ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan, tetapi bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai dan menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha lainnya yang memenuhi kriteria usaha kecil di mana dimaksud di dalam PP 7 ini. Demikian yang bisa mungkin saya berikan untuk jawaban Ibu Santi Reni. Terima kasih. Baik, terima kasih Arfian untuk penjelasannya. Jadi terkait pertanyaan Bu Santi ini kita bisa merujuk juga di peraturan lainnya, yaitu di peraturan nomor 7 tahun 2021 di pasal 1 yang menjelaskan juga terkait dengan mikro, usaha mikro. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Bapak Dava. Pertanyaannya adalah, bolehkah PKWT mensyaratkan adanya masa percobaan? Silakan teman-teman. Ya, dengan saya lagi. Terima kasih Reni. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang dipertanyakan di sini, boleh nggak sih kalau PKWT itu ada disyaratkan probation gitu ya, atau yang biasa kita sebut masa percobaan? Sesuai dengan rujukan yang mungkin narasumber juga sudah sampaikan tadi di PP 35 itu jelas tidak dapat ya, PKWT itu nggak boleh adanya masa percobaan kerja atau probation. Jadi di dalam pasal ini kalau memang diadakan masa percobaan itu otomatis demi hukum akan batal dan masa kerja akan tetap dihitung, Reni. Demikian. Baik, terima kasih Arfian untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Arfian jelaskan bahwa untuk perjanjian PKWT ini tidak boleh nih adanya masa percobaan. Jika di perjanjian PKWT tersebut diadakan gitu probation atau masa percobaan, maka untuk perjanjian PKWT ini akan batal. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Adit, pertanyaannya adalah, informasi apa saja yang seharusnya tercantum dalam perjanjian kerja waktu tertentu? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Reni. Jadi Bapak Adit dan juga Bapak dan Ibu sekalian, bahwa PKWT paling sedikit dapat memuat informasi. Yang pertama terdapat nama, alamat perusahaan, dan juga jenis usaha. Dan yang kedua, terdapat nama, jenis kelamin, umur, dan alamat dari pekerja atau buruh. Kemudian terdapat jabatan dari jenis pekerjaannya, dan terdapat tempat pekerjaan. Kemudian terdapat besaran dan cara pembayaran upah. Kemudian terdapat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau syarat kerja yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian juga terdapat mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT, kemudian tempat dan tanggal PKWT dibuat, serta tanda tangan dari para pihak dalam PKWT tersebut. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Wilda bahwa apa saja sih yang harus tercantum dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Tadi Wilda sudah menjelaskan bahwa di dalamnya harus terdapat informasi perusahaan, yaitu ada nama perusahaan, alamat perusahaan, dan jenis usahanya. Lalu juga harus terdapat informasi pekerja atau buruhnya, mulai dari nama, jenis kelamin, umur, alamat pekerja atau buruh tersebut, jabatan, dan juga tempat pekerjaan. Serta di dalamnya pun harus terdapat informasi besaran dan cara pembayaran upah. Selain dari itu juga harus terdapat informasi mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh, lalu juga terdapat informasi mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT tersebut, serta yang terakhir harus terdapat informasi tempat dan tanggal perjanjian PKWT tersebut dibuat,
Dan yang terakhir adalah tanda tangan para pihak dalam PKWT, yaitu pengusaha dan juga pekerja atau buruh. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Gilang. Pertanyaannya adalah, untuk pemberian uang kompensasi ini maksimal pemberiannya dalam jangka waktu berapa lama ya? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Gilang Rambu Pamungkas untuk pertanyaannya. Jadi berapa besaran uang kompensasi karyawan yang berstatus sebagai PKWT? Jadi di mana jangka waktu maksimal PKWT adalah 5 tahun atau 60 bulan. Sehingga besaran uang kompensasi ini maksimal adalah 5 bulan upah, yaitu cara perhitungannya adalah 60 bulan dibagi 12 dan dikalikan dengan 1 bulan upah. Demikian Bapak Gilang Rambu Pamungkas. Baik, terima kasih Ahmad untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ana. Pertanyaannya adalah, apakah perhitungan pajak atas uang kompensasi sama dengan uang pesangon? Silakan teman-teman. Baik, saya ulangi. Untuk pertanyaannya adalah, apakah perhitungan pajak atas uang kompensasi sama dengan uang pesangon? Ini pertanyaannya dari Ibu Ana. Silakan, teman-teman. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Ana. Jadi untuk perhitungan pajak atas uang kompensasi saat ini dapat disesuaikan dengan definisi uang kompensasi tersebut. Kebijakan perusahaan apakah uang kompensasi ini akan diperhitungkan sebagai PPh final seperti uang pesangon atau diperhitungkan sebagai PPh pasal 21 sebagai penghasilan tidak teratur seperti THR, bonus, dan juga penghasilan tidak teratur lainnya. Namun, yang perlu diperhatikan di sini mengenai penamaan dari uang kompensasi itu sendiri. Jika dalam perusahaan Bapak dan Ibu memiliki kebijakan bahwa uang kompensasi PKWT diberikan nama uang pesangon PKWT, maka perhitungan pajak atas uang kompensasi tersebut harus mengikuti penamaan yang telah dibuat, yaitu menjadi PPh final seperti uang pesangon lainnya. Begitupun jika Bapak dan Ibu memberikan nama uang kompensasi untuk karyawan PKWT ini sebagai bonus PKWT, misalnya, maka harus diperhitungkan sebagai penghasilan tidak teratur dalam PPh pasal 21. Tetapi jika Bapak dan Ibu hanya memberikan nama atas uang kompensasi PKWT ini sebagai uang kompensasi, maka perhitungan pajaknya dapat mengikuti kebijakan perusahaan Bapak dan Ibu. Demikian Ibu Ana untuk jawabannya. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan nih dari penjelasan Rahmat bahwa untuk perhitungan pajak atas uang kompensasi ini bisa diperhitungkan menggunakan PPh final seperti uang pesangon, ataupun juga kita bisa diperhitungkan uang kompensasi ini dengan menggunakan PPh pasal 21 dengan pengkategoriannya sebagai penghasilan tidak teratur. Ini contohnya seperti bonus. Dan nantinya ini akan dikembalikan ke kebijakan perusahaan masing-masing untuk penamaan dari uang kompensasi ini. Apakah uang kompensasi ini dinamakan sebagai uang pesangon PKWT atau bonus PKWT. Jadi jika uang kompensasi ini diberi nama uang pesangon PKWT, nantinya untuk perhitungan pajaknya menggunakan PPh final. Sedangkan ketika uang kompensasi ini dinamakan contohnya untuk bonus PKWT, maka nantinya akan diperhitungkan sebagai penghasilan tidak teratur dalam PPh pasal 21. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu G Unit. Pertanyaannya adalah, untuk skema perhitungan pajak kompensasi ini seperti apa ya? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu dari GUNIT. Jadi terkait dengan skema perhitungan pajak atas uang kompensasi ini sebenarnya belum terdapat aturan yang pasti terkait dengan perhitungannya. Jadi sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa untuk perhitungan pajak atas uang kompensasi ini dapat disesuaikan dengan definisi uang kompensasi itu sendiri di perusahaan Bapak dan Ibu. Ketika memang
perusahaan Bapak dan Ibu mendefinisikan uang kompensasi itu seperti dengan uang pesangon atau dihitung sebagai PPh final, maka akan diperhitungkan sebagai PPh final. Yang dapat kita ketahui bahwa tarif pajak pesangon dari PPh final tersebut dimulai dari ketika penghasilan brutonya sampai dengan 50 juta dihitung dengan 0%, kemudian 50 juta sampai dengan 100 juta dihitung dengan 5%, dan penghasilan bruto 100 sampai 500 juta dihitung dengan 15%, kemudian penghasilan bruto lebih dari 500 juta dihitung dengan 25%. Dan ketika memang perusahaan Bapak dan Ibu mendefinisikan uang kompensasi ini sebagai penghasilan tidak final atau seperti bonus, THR, atau penghasilan yang hanya diterima satu kali dalam 1 tahun, ini dapat dihitung sesuai dengan PPh pasal 21 tidak final sesuai dengan Per 16 PJ 2016 tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi pertanyaan tidak jauh berbeda nih dari pertanyaan sebelumnya. Jadi terkait dengan skema perhitungannya untuk uang kompensasi itu dikembalikan ke kebijakan perusahaan mengkategorikan uang kompensasi itu sebagai seperti uang pesangon atau seperti bonus atau penghasilan tidak teratur yang nantinya akan diperhitungkan menggunakan PPh pasal 21. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Ibu Diah. Adakah batasan maksimum jumlah perpanjangan kontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Reni, terima kasih Ibu Diah untuk pertanyaannya. Jadi Ibu Diah menanyakan untuk perpanjangan PKWT itu sendiri ada batasnya nggak sih? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya masih mengambil rujukan yang sama di PP 35 tahun 2021, itu ada dijelaskan di dalam 2 pasal 8 dan 9. Yang pertama itu di pasal 8 dijelaskan kalau PKWT ini dibuat paling lama 5 tahun. Kemudian dalam hal waktu PKWT akan berakhir, kemudian pekerjaan yang dilaksanain belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerjanya dengan ketentuan atau aturan paling lama dari waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya itu tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian di pasal 9 juga dijelaskan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam PKWT itu sendiri, baik ruang lingkup, batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai, dan lamanya waktu penyelesaian disesuaikan sama selesainya suatu pekerjaan. Jadi kalau dari 2 poin itu bisa diambil kesimpulan kalau belum adanya batasan jumlah maksimum perpanjangan, tetapi memang diatur dari jumlah keseluruhan PKWT dan perpanjangannya itu tidak lebih dari 5 tahun. Semisal saya kasih contoh, ada pekerja perusahaan A mempekerjakan karyawan B untuk suatu pekerjaan dengan tempo 1 tahun. Ternyata di dalam 1 tahun pekerjaannya belum selesai dan perusahaan itu ingin memperpanjang kontrak PKWT-nya. Itu diperbolehkan asalkan dari seluruh perpanjangan dan kontrak PKWT-nya tidak lebih dari 5 tahun. Demikian Reni. Baik, terima kasih Arfian untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Arfian jelaskan gitu, untuk batasan maksimum jumlah perpanjangan kontrak itu belum terdapat aturannya. Jadi yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini adalah jangka waktunya. Jangka waktu dari mulai awal hubungan kerja gitu antara pengusaha dan pekerja atau buruh sampai dengan kontraknya berakhir. Itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi kalau untuk batasan maksimum itu belum diatur ya Bapak dan Ibu. Selama masa kontraknya atau jangka waktunya itu tidak melebihi 5 tahun, itu diperbolehkan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelum kita lanjutkan, kembali saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu masih terdapat waktu untuk tetap menuliskan pertanyaan pada kolom chat.
Semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar kali ini. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab pada webinar kali ini, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Cila. Pertanyaannya adalah, jika pada saat berakhir kontrak terdapat kenaikan gaji pokok atas karyawan PKWT, apakah dasar perhitungan uang kompensasi PKWT menggunakan gaji pokok terkini atau masih menggunakan gaji pokok yang lama? Silakan teman-teman. Ya, baik Ibu Cila, terima kasih pertanyaannya. Jadi Ibu Cila ini mempertanyakan kalau karyawan PKWT di akhir masa kontraknya mendapatkan kenaikan gaji, kemudian dasar perhitungannya pakai gaji pokok yang gaji yang mana. Jadi sesuai sama teman-teman narasumber sebelumnya sudah jelasin ya, pemberian uang kompensasi ini kan dilakuin di akhir masa PKWT berakhir. Kemudian apabila saat berakhir kontrak kemudian adanya kenaikan gaji, maka dasar perhitungan uang kompensasi atas PKWT yang pertama itu masih menggunakan gaji pokok yang lama atau gaji pokok pada saat masa kerja PKWT sebelumnya atau yang pertama. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Arfian untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, case dari Ibu Cila ini ketika terdapat pekerja atau buruh yang terdapat kenaikan gaji pokok pada saat berakhirnya kontrak. Itu dasar perhitungannya menggunakan gaji pokok terkini atau masih menggunakan gaji pokok yang lama. Jadi sesuai dengan informasi yang Arfian sudah berikan kepada kami juga bahwa untuk dasar perhitungannya ini menggunakan gaji pokok yang lama, yaitu ketika pekerja atau buruh tersebut masih bekerja atau masih berada dalam satu perjanjian PKWT tersebut. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Lydia Juhari. Ibu Lydia Juhari, pertanyaannya adalah, bisakah uang kompensasi PKWT dibayarkan bersamaan dengan uang pesangon? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Lydia Jauhari. Jadi Ibu Lydia, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, bahwa uang kompensasi ini dibayarkan pada saat berakhirnya kontrak, sehingga apabila PKWT ini mendapatkan uang pesangon lainnya, maka tidak bisa diberikan bersamaan dengan uang pesangon tersebut. Demikian Ibu Lydia. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang Rahmat jelaskan, bahwa juga sudah diatur pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 bahwa uang kompensasi ini dibayarkan pada saat berakhirnya kontrak. Jadi harus segera dibayar nih ketika terdapat pekerja atau buruh yang berakhir masa kontraknya. Nah, sedangkan apabila terdapat pekerja atau buruh yang mendapatkan uang pesangon lainnya, di mana kan untuk jangka waktu uang pesangon ini kan sesuai dengan perjanjian antara pengusaha dan pekerja gitu, diberikannya berapa lama tenggat waktunya dari pemutusan hubungan kerja tersebut gitu. Jadi akan bertolak belakang nih dengan peraturan pemerintah apabila uang kompensasi ini dibayarkan bersamaan dengan uang pesangon. Jadi tidak bisa ya Bapak Ibu untuk uang kompensasi PKWT ini dibayarkan bersamaan dengan uang pesangon. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Bapak Akbar. Kalau masa kontrak ditetapkan 3 tahun dan karyawan tidak melanjutkan kontrak, apakah masih berhak mendapatkan uang kompensasi? Dan bagaimana perhitungan uang kompensasinya? Silakan teman-teman. Nah, terima kasih Rini dan terima kasih Pak Akbar atas pertanyaannya. Jadi Pak Akbar ini bertanya, ada suatu case ketika karyawan tersebut dari kontrak 3 tahun tidak melanjutkan kontraknya. Jika karyawan PKWT dengan masa kontrak 3 tahun tersebut tidak melanjutkan kontraknya, maka tetap akan mendapatkan uang kompensasi dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021. Misalnya karyawan tersebut
dari 3 tahun tersebut tidak melanjutkan kontraknya pada bulan ke-14. Maka untuk perhitungan proporsional atas uang kompensasi yang akan diterima oleh karyawan tersebut sebesar 14 bulan dibagi dengan 12, kemudian dikali dengan upah dari karyawan PKWT tersebut. Demikian Bapak Akbar. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Wilda jelaskan nih, bahwa ketika terdapat pekerja atau buruh yang dia tidak melanjutkan kontraknya gitu, kontrak yang sudah ditetapkan. Tadi contohnya kontraknya 3 tahun, tapi pekerja atau buruh tersebut tidak melanjutkan gitu. Apakah masih berhak? Seperti yang Wilda katakan, merujuk pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, pekerja atau buruh tersebut masih berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Namun untuk perhitungannya adalah proporsional sesuai dengan masa kerja pekerja atau buruh tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Indra. Pertanyaannya nggak beda jauh nih dari Pak Akbar. Karyawan PKWT mengundurkan diri, apakah dapat uang kompensasi? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Indra atas pertanyaannya. Jadi Bapak Indra, jika karyawan PKWT ini mengundurkan diri, maka karyawan tersebut masih mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan perhitungan yang proporsional uang kompensasi pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 Bapak Indra. Demikian Bapak Indra. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, jika terdapat pekerja atau buruh yang mengundurkan diri, ini pekerja atau buruh tersebut masih berhak ya untuk mendapatkan uang kompensasi. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Yusuf Surya. Pertanyaannya adalah, ketika terdapat perpanjangan kontrak kerja, apakah uang kompensasi PKWT diberikan setelah perpanjangan atau diberikan sesuai kontrak pertama terlebih dahulu? Gitu. Silakan teman-teman. Terima kasih Bapak Yusuf. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Bapak Yusuf, sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021, bahwa uang kompensasi ini diberikan pada saat berakhirnya kontrak. Sehingga apabila terdapat karyawan dengan perpanjangan kontrak, maka uang kompensasi atas kontrak kerja yang pertama akan diberikan terlebih dahulu sebelum dilakukan perpanjangan kontrak yang baru. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika terdapat pekerja atau buruh yang sudah berakhir masa kontraknya lalu ingin diperpanjang lagi, itu perusahaan perlu membayarkan uang kompensasi atas perjanjian PKWT yang periode pertama terlebih dahulu gitu. Jadi nggak boleh nih ketika sudah berakhir diperpanjang tapi uang kompensasinya belum dibayarkan atas periode PKWT yang pertama gitu. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Lina. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika karyawan PKWT sudah diangkat menjadi karyawan PKWTT? Apakah perusahaan tetap harus membayarkan uang kompensasinya? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Ibu Lina untuk pertanyaannya. Jadi Ibu Lina menanyakan, kalau karyawan PKWT kemudian diangkat menjadi karyawan tetap, terus perusahaan harus membayarkan uang kompensasinya atau tidak. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, jadi karyawan akan atau berhak menerima uang kompensasi PKWT yang sudah dijalaninya sebelum dirinya diangkat menjadi karyawan PKWTT atau karyawan tetap. Dan apabila karyawan kontrak atau PKWT tersebut diangkat menjadi karyawan PKWTT atau karyawan tetap pada saat masa kontraknya masih berlangsung, maka karyawan tersebut tidak berhak atas uang kompensasi karena hubungan kerjanya tidak putus dan masih berlangsung. Mudah-mudahan dapat menjawab Ibu Lina. Terima kasih Reni. Baik, terima kasih Arfian untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan nih dari penjelasan Arfian, ketika terdapat pekerja atau buruh PKWT yang setelah dia melewati masa perjanjian PKWT-nya berakhir,
lalu akan diangkat menjadi PKWTT, itu dilihat dulu nih pengangkatannya. Ketika pengangkatan menjadi PKWTT tersebut masih di periode perjanjian PKWT-nya, itu tidak berhak atas uang kompensasi karena tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja gitu. Jadi langsung. Jadi kontraknya belum selesai tapi sudah diangkat menjadi PKWTT gitu. Beda hal ketika pekerja atau buruh tersebut berakhir dulu masa kontrak PKWTT-nya, setelah itu baru diangkat. Nah, untuk case tersebut, pekerja atau buruh tersebut masih berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih tersisa 15 menit ke depan. Bapak dan Ibu masih bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tentunya pertanyaan Bapak dan Ibu akan membantu kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami kali ini. Baik, akan kami lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Irfan. Pertanyaannya adalah, adakah solusi atau layanan yang diberikan oleh GASI untuk menghadapi tantangan perubahan peraturan yang sifatnya dinamis ini? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Irfan atas pertanyaannya. Ya, jadi memang benar ya, di era sekarang ini di mana perkembangan teknologi serba cepat dan juga perubahan peraturan juga sifatnya cukup dinamis, tentu saja perusahaan akan tetap didorong untuk fokus kepada bisnis utamanya. Nah, memang di penggajian ini memang tidak termasuk dalam bisnis utama, namun tentunya ini juga adalah aktivitas yang cukup kritikal bagi perusahaan karena tentunya gaji setiap karyawan harus dibayar tepat waktu dan juga tanpa adanya kesalahan. Nah, kami GASI mencoba menjawab tantangan tersebut sebagai payroll spesialis. Kami menyediakan berbagai macam solusi penggajian sampai dengan kebutuhan administrasi HR berbasis employee self-service. Nah, terkait dengan solusinya apa saja, kami tentunya sangat up to date mengenai perubahan peraturan perpajakan, di mana kami akan selalu berkomitmen dan patuh, dan juga kami akan selalu memberikan update secara berkala terhadap setiap perubahan peraturan dan apa saja implikasinya kepada setiap klien dan di sistem kami yang membutuhkan update terkait perubahan peraturan ini. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Riki untuk penjelasannya. Lalu masih relate nih dengan pertanyaan sebelumnya dari Ibu Desi. Lalu apa saja solusi yang GASI sediakan? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Ibu Desi atas pertanyaannya mengenai solusi apa saja nih yang GASI sediakan dan miliki. Pertama-tama, tentu saja sebagai payroll spesialis, GASI memiliki solusi di bagian payroll, yaitu penggajian. Nah, GASI memiliki payroll business process outsourcing. Ini bisa dibilang solusi yang bisa digunakan oleh hampir setiap perusahaan, di mana untuk seluruh urusan penggajiannya secara end-to-end ya, mulai dari menghitung gaji, lalu menghitung pajak dan juga iuran BPJS-nya karyawan, sampai dengan membayarkan gaji serta melaporkan pajak dan BPJS. Itu semua bisa diurus oleh GASI. Dan tentunya kalau semua sudah diurus oleh GASI, perusahaan tidak perlu lagi nih pusing memikirkan berbagai macam aturan. Terus juga mengenai masalah server, aplikasi, dan juga infrastruktur dari aplikasinya. Terus juga mengenai kebutuhan dinamika penggajian yang suka berubah-ubah dari perusahaan. Namun tentunya ada juga opsi lain selain payroll business process outsourcing, di mana kalau misalnya perusahaan masih ingin mengerjakan prosesnya secara in-house, tidak mau di-outsource. Itu juga GASI menyediakan sistem penggajian berbasis web, itu kita sebut software as a service, dan di sistem penggajian ini untuk melakukan perhitungan pajak klien ini kami beri nama GASI Payroll System dan sudah merupakan hasil dari pengalaman GASI mengelola penggajian selama lebih dari 20 tahun. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Riki untuk penjelasannya. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Sofyan nih. Tadi disebutkan bahwa GASI itu menyediakan kebutuhan administrasi HR berbasis employee self-service. Lalu seperti apa sih employee self-service yang dimiliki oleh GASI? Seperti itu. Silakan, Riki.
Ya, terima kasih Bapak Sofyan atas pertanyaannya. Mengenai employee self-service yang dimiliki GASI, aplikasi ini bisa dibilang aplikasi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan administrasi HR di perusahaan. Karena payroll itu sebenarnya tidak terpisahkan dari yang namanya administrasi di bagian HR-nya. Nah, untuk employee self-service GASI ini mempunyai fungsi dan juga modul yang cukup lengkap, di mana nantinya semua fungsi ini akan bisa digunakan oleh karyawan, bisa melalui handphone, bisa jadinya di-download untuk melalui handphone di App Store atau juga Play Store, sesuai dengan operating system-nya, dan juga bisa diakses melalui web browser, melalui laptop atau komputer. Dan aplikasi employee self-service ini kita beri nama ePeople Care. Nah, untuk fungsi-fungsinya itu mulai dari administrasi absensi secara online, pengajuan cuti, pengajuan lembur, lalu juga pengajuan perjalanan bisnis, pengajuan pinjaman karyawan, lalu juga karyawan bisa menerima surat resmi dari perusahaan sampai dengan distribusi payslip dan juga bukti potong di dalam aplikasi Employee Self-Service itu. Nah, masih ada banyak modul lainnya di dalam aplikasi ini seperti yang terlihat di layar, seperti contohnya ada exit pack untuk mengklaim benefit dan juga pengajuan cash advance, dan lalu berbagai macam modul-modul lainnya yang akan terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Ricky untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang kita dengar dari Ricky bahwa lengkap nih layanan yang GASI berikan gitu. Ini yang terakhir pertanyaan dari Bapak Revo. Mungkin pertanyaan ini nggak cuma dari Bapak Revo gitu. Kita semua bertanya-tanya nih. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan harga dari layanan yang GASI sediakan? Karena tadi sudah kita dengar bersama gitu kan, layanan GASI ada menghitung gaji, menghitung pajak, BPJS, sampai dengan membayarkan gaji serta melaporkan pajak dan BPJS-nya itu semua bisa diurus GASI gitu. Lalu gimana sih dengan harga dari layanan yang GASI sediakan gitu? Silakan Ya, teman-teman. terima kasih Bapak Revo atas pertanyaannya. Ya, betul, mengenai harga ini tentunya pertanyaan yang paling penting nih yang akan ditanyakan nih mungkin oleh semua peserta. Nah, kalau kita ngomong mengenai harga, tentu saja akan menyesuaikan dengan skala ekonomi perusahaan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya akan tergantung dari seberapa banyak jumlah karyawan yang akan diproses untuk perhitungan payroll-nya. Dan juga tidak hanya jumlah karyawan, seberapa kompleks dari payroll-nya klien tersebut akan diproses oleh GASI. Nah, karena saat ini bisa dibilang GASI memiliki klien yang cukup bervariasi, dari yang karyawannya hanya puluhan sampai dengan karyawan belasan ribu, maka bisa dibilang harga kami itu cukup menyesuaikan dan juga cukup kompetitif di pasaran. Dan tentunya akan terus menyesuaikan dengan budget perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Nah, untuk bisnis model lainnya yang tadi disebutkan itu adalah payroll business process outsourcing, namun juga ada satu bisnis model lagi yaitu software as a service, di mana kalau harganya di software as a service ini tentunya akan lebih ekonomis. Kenapa bisa lebih ekonomis? Itu karena tentu saja proses perhitungan payroll-nya akan diproses oleh klien sendiri secara in-house, tapi tentunya masih menggunakan sistem dari GASI, yaitu GASI Payroll System. Dan di sini klien akan mempunyai cukup keleluasaan untuk melakukan proses payroll-nya dan juga menarik data payroll-nya dari aplikasi tersebut. Ya, mungkin bagi Bapak, Ibu, dan peserta webinar ini yang punya pertanyaan seputar jasa-jasa apa saja yang GASI berikan, selain yang sudah saya jelaskan tadi, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar, Pak Franky. Nomornya itu bisa dihubungi, dan tentu saja semoga GASI bisa membantu menyelesaikan permasalahan payroll dan SR di tempat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya, Reni. Baik, terima kasih Ricky. Jadi Bapak dan Ibu terkait harga tidak perlu khawatir gitu. Jadi seperti yang Ricky jelaskan, tergantung dari perusahaan Bapak dan Ibu gitu, kecil atau besarnya nanti GASI bisa menyesuaikan dengan budget perusahaan Bapak dan Ibu, dan tentunya harga yang GASI berikan cukup kompetitif. Jadi Bapak dan Ibu langsung saja nih kalau ada permasalahan seputar
HR dan Pero bisa langsung menghubungi kontak person yang terdapat di layar, yaitu Franky Sirait, dengan nomor tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, sudah semua pertanyaan kami jawab pada kesempatan webinar kali ini. Namun kami tidak menutup akses apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan atau masih ada yang ingin ditanyakan gitu, belum clear pertanyaan yang tadi sudah diberikan. Silakan Bapak dan Ibu tuliskan pada kolom chat dan nantinya akan kami bahas pertanyaan Bapak dan Ibu pada kesempatan one-on-one session. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya dalam mengajukan pertanyaan pada webinar hari ini. Baik, akan saya kembalikan ke rekan saya Anggara untuk menutup webinar kali ini. Silakan Anggara. Baik, terima kasih Reni. Ya cukup menarik ya di sesi tanya jawab tadi ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil juga ya dari sesi webinar hari ini. Dan Bapak Ibu, usai sudah webinar kami hari ini, besar harapan kami ini bermanfaat ya bagi Bapak dan Ibu dan untuk kita semua yang mengikuti sesi webinar hari ini. Dan izinkan kami untuk menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi serta rekaman webinar hari ini yang dapat Bapak dan Ibu akses ya di website kami. Lalu kami mohon juga kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar kami hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, apabila masih terdapat pertanyaan atau membutuhkan layanan GASI, tadi disampaikan ya, silakan hubungi kami dengan amat senang hati, kami akan melayani Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir. Ibu-ibu pergi mengaji, pulangnya bawa bingkisan. Ya, dengan ini saya akhiri webinar hari ini. Semoga acara webinar kami hari ini memberikan kesan. Selamat siang.
Selamat sore Ibu Anissa Suci. Apakah ada yang bisa kami bantu? Mengingat webinar kami sudah usai dan apabila masih terdapat pertanyaan boleh ditulis di kolom chat Ibu Anissa Suci. Ya, kami ulangi, selamat sore Ibu Anissa Suci. Mengingat webinar kami sudah selesai, apakah masih terdapat informasi yang perlu kami berikan atau masih terdapat pertanyaan dari Ibu? Silakan dapat dituliskan di kolom chat. Jika tidak ada, mohon izin kami tutup sesi webinar hari ini. Terima kasih, selamat sore.